Oke, selamat pagi semuanya. Sehat selalu untuk kalian semua. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang bakteri ya, salah satu kingdom yang paling tua. Jadi pada makhluk hidup ada beberapa kingdom, ada protista, animalia, dan lain sebagainya ya, yang juga akan kita pelajari ke depan. Juga ada kingdom tumbuhan juga ya, di situ. Nah, yang pertama kita akan bahas satu makhluk yang sudah ada sejak zaman kuno ya, yaitu bakteri. Pada bakteria itu ada dua kingdom, yang satu Archaebacteria dan Eubacteria. Secara umum Archaebacteria itu adalah bakteri purba yang strukturnya lebih sederhana tetapi mampu hidup di lingkungan yang lebih ekstrim dibandingkan dengan Eubacteria. Eubacteria sendiri itu adalah bakteri yang kita kenal saat ini ya. Yang selama ini kita kenal itu adalah golongan Eubacteria. Di dalam bahasan ini tujuannya akan kita harapkan bersama kalian nanti bisa menunjukkan ciri-ciri, struktur dan replikasi dari Archaebacteria dan Eubacteria, lalu membedakan Archaebacteria dan Eubacteria atau bakteri yang kita kenal prokariota. Jadi ada prokariota dan eukariota. Lalu kalian bisa memberikan contoh organisme baik dari yang dari Archaebacteria maupun Eubacteria. Lalu merangkum informasi tentang peran dalam kehidupan ya masing-masing Archaebacteria dan bakteri itu sendiri. Kita lihat di sini secara umum Archaebacteria dan Eubacteria seperti apa perbedaannya. Kita lihat dari karakteristik ya masing-masing, dimana kita pahami bahwa baik Archaebacteria dan Eubacteria merupakan organisme mikroorganisme ya, organisme yang berukuran sangat kecil. Secara ukuran lebih kecil ya, yang sangat yang memiliki ukuran lebih kecil dari bakteri itu adalah virus ya. Meskipun begitu, Eubacteria atau bakteri ini masih bisa kita amati dengan mikroskop cahaya ya. Kalau virus itu harus menggunakan mikroskop elektron. Seperti apa perbedaan keduanya? Yang pertama kita lihat dari nukleus. Kita lihat dari karakteristik dari nukleus. Ini ya, dari nukleus. Archaebacteria nukleus atau inti selnya itu sifatnya prokariota. Sama dengan Eubacteria juga prokariota. Ya. Prokariota itu belum memiliki membran inti ya. Nanti kita lihat di bagian berikutnya seperti apa. Ada prokariota dan ada eukariota. Kemudian dari dinding sel ya, jadi kita pahami bersama di bagian sel yang paling luar itu adalah membran sel ya, membran sel atau dinamakan juga dinding sel jika membrannya tebal ya. Kalau pada hewan itu kan membrannya tipis, maka dikatakan membran sel. Pada tumbuhan itu dikatakan dinding sel. Maka
ada juga yang kesimpulan bakteri itu golongan dari sel tumbuhan ya. Pada Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan Eubacteria mengandung peptidoglikan. Ini adalah golongan dari protein ya. Nah, nanti lihat juga di penjelasan di setelah ini. Lalu lipid membran ya, dari membran itu kulit luar ya, berarti lipid lemak, lapisan membran yang berlemak. Pada Archaebacteria itu ada percabangan, pada EU tidak ada ya, tidak bercabang. Kemudian RNA polimerase ya, ada Archaebacteria itu ada beberapa jenis, pada Eubacteria ini saja. Kemudian karakteristik yang berikutnya intron ya. Intron itu adalah bagian gen yang bukan untuk pengkodean, jadi bukan dipakai untuk replikasi atau pengkodean sel yang berfungsi untuk pembelahan diri atau penggandaan, yaitu bagian gen ya, bukan untuk penggandaan itu ada ya pada Archaebacteria, sedangkan Eubacteria itu tidak ada. Oke. Kemudian respon terhadap antibiotik streptomycin ya. Jadi kalau kita menderita satu penyakit diakibatkan oleh bakteri, dokter pasti akan memberikan satu antibiotik ya, karena memang obat penghambat bakteri itu adalah antibiotik. Pada Archaebacteria itu pertumbuhannya, sedangkan pada Eubacteria itu pertumbuhannya terhambat ya. Itu beberapa perbedaan terkait dan Eubacteria. Sekarang kita lihat contoh dari Archaebacteria. Ini ada beberapa contoh. Yang sebelah kiri itu adalah Archaebacteria, yang sebelah kanan Eubacteria. Ya, ada Methanospirillum bungele, ada Methanobacterium thermoautotropicum. Nah, kalian bisa browsing sendiri ya, mencari sumber informasi yang lebih lengkap sendiri. Silakan, bisa untuk melengkapi informasi apa yang kalian dapat ya, pada hari ini. Oke, itu beberapa contoh Archaea dan Eubacteria. Kita masuk ke bahasan yang pertama tentang Archaebacteria ya, tadi katakan Archaea saja. Archaebacteria ini hidup pada habitat yang sangat ekstrim ya, seperti sumber air panas dan telaga garam. Jadi dia hidup di daerah-daerah yang ekstrim ya, secara suhu dan secara lingkungan. Kemudian reproduksi Archaebacteria itu ada 4 cara. Yang pertama adalah pembelahan biner, ini seperti pada pembelahan ganda pada umumnya ya, secara seksual, tidak dengan persatuan spermatozoa dan ovum ya, seksual. Kemudian juga menggunakan tunas, jadi penggunaan tunas, muncul batang tunas, lalu itu akan menjadi individu baru. Dan yang keempat adalah dengan fragmentasi. Oke, yang pertama bagian dari Archaebacteria itu adalah metanogen. Ya, apa itu metanogen? Semua metanogen. Ciri-cirinya adalah yang pertama, metabolisme energi gasnya itu adalah membentuk gas metana ya. Jadi metanogen itu berasal dari kata metana atau CH4. Pembentukan gas metana oleh metanogen itu dengan cara mereduksi CO2. Jadi CO2 ini direduksi. Nah, kemudian metanogen ini bersifat anaerobik. Jadi dia bisa hidup di lingkungan yang tidak atau sedikit kadar oksigennya ya, anaerobik, dan kemosintetik ya. Jadi bisa hidup di kemo itu
kimia ya, senyawa kimia tertentu. Metanogen memperoleh makanan dengan membusukkan sisa tumbuhan yang mati, jadi sebagai dekomposer ya, membusukkan sisa tumbuhan yang mati, makhluk hidup yang mati. Nah, ini pada khususnya adalah tumbuhan. Lalu dia tumbuh baik pada suhu 90 derajat Celcius dan mati pada suhu 84 derajat Celcius. Contoh dari metanogen itu adalah ini ya, Lactospira multifara, Ruminococcus albus, dan Pseudomonas amylolytic. Kemudian metanogen ini banyak hidup di lumpur atau rawa-rawa ya, rawa-rawa yang di situ memang sifatnya lebih ke aerobik. Yang organisme Archaebacteria selain metanogen adalah halofil. Halofil ekstrim itu halofilik ya. Contohnya adalah Halobacterium. Halofil ini dari kata halo ya, halo ini artinya garam. Maka dia hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi, misalnya di laut mati ya, di laut mati. Oke, ciri-ciri halofil yang ekstrim, dia sifatnya heterotrof, lawannya dari autotrof. Heterotrof ini dia tidak mampu membuat makanan sendiri, maka energi yang didapat itu dengan melakukan respirasi aerob. Jadi dia membutuhkan oksigen ini aerobik dan fotosintesis ya. Fotosintesisnya tadi fotosintesis juga ya. Koloni halofil ekstrim terlihat seperti buih berwarna merah ungu ya, seperti pada gambar ini ya. Oke, lalu yang ketiga adalah termofil ekstrim atau termoasidofilik. Ciri-ciri dari termofil ekstrim, dia hidup di tempat bersuhu tinggi, bersifat asam, hampir mirip dengan tadi ya halofil metanogen ini. Jadi memang Archaebacteria itu hidupnya di tempat-tempat yang sangat ekstrim. Hidupnya dengan mengoksidasi sulfat, maka sifatnya asam. Hidupnya ini ya, suhu 45 sampai 110, pH-nya 1 sampai 2 ya, maka bersifat asam, kurang dari 7. Contohnya sini di mata air sulfur di Yellowstone National Park ya, di Amerika, yang bakteri Sulfolubus archaea. Perannya seperti apa bagi kita ya dalam kehidupan manusia? Ternyata Archaebacteria ini mampu meningkatkan kemampuan deterjen dan sabun cuci pada suhu dan pH tinggi ya, karena tadi kita lihat pH-nya cukup tinggi ya, 1 sampai 2. Nah, kemudian dia mampu mengubah pati menjadi dextrin ya, jenis karbohidrat ya, yang bermanfaat bagi manusia ini ya. Kemudian Archaebacteria juga digunakan untuk mengatasi pencemaran akibat tumbuhan minyak. Jadi sebagai secara alami mampu mengatasi tumpahan minyak yang ada di lingkungan ya. Karena dia mampu untuk tadi ya mereduksi karbon, dan juga dia mampu hidup di daerah yang ekstrim tadi ya. Oke, nah nanti kalian bisa mencari tahu alasannya kenapa kok Archaebacteria mampu dengan 3 peran ini ya, mampu mengubah pati menjadi dextrin, mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak ya. Cari tahu ya, dengan membaca atau literasi dengan sumber-sumber lain. Silakan dicari tahu, bisa kalian catat, tambahkan di note ya, di catatan kalian. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan Eubacteria atau bakteri yang secara umum kita pahami. Seperti apa ciri-cirinya? Bakteri
memiliki dinding sel ya, yang tersusun oleh mukopolisakarida dan peptidoglikan ya. Maka di sini dinding selnya cukup tebal. Meskipun itu masih bisa ditembus oleh virus ya, yang bakteriofage gitu ya, virus yang menyerang bakteri. Kemudian sel bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding sel. Jadi sel bakteri mampu mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya ya. Ciri yang ketiga, membran sitoplasma itu meliputi 1% dari bobot kering sel dan tersusun atas fosfolipid dan protein ya, tersusun atas lemak dan protein itu pada membran sitoplasma ya, yang di dalam ini ya, ini sitoplasma ya, yang berada setelah dinding sel ya. Kemudian sitoplasma dikelilingi oleh membran sitoplasma. Jadi di bagian luar sitoplasma ini ada membran sitoplasma ya, lalu di situ ada dinding sel setelah membran sitoplasma ya, yang paling luar, membentuk endospora untuk melindungi diri dari panas dan gangguan alam ya. Jadi bakteri mampu membentuk endospora yang fungsinya untuk melindungi diri dari panas dan gangguan alam. Bakteri ada yang bisa bergerak ya. Kenapa? Karena memiliki alat gerak, yaitu flagella ini. Dia bisa bergerak karena punya alat gerak. Tetapi ada juga bakteri yang tidak bisa bergerak. Kenapa? Ya karena tidak punya alat gerak ya. Tidak ada flagella di dalam dirinya. Ada yang punya, ada yang tidak. Ini secara garis besar struktur dari sel bakteri ya. Jadi bakteri itu atas sel-sel ya, tingkatan sel ya, sel bakteri. Kita lihat di sini yang berupa benang-benang adalah DNA. Tadi di awal dikatakan bahwa dia termasuk prokariota. Artinya apa? Nukleusnya tidak ada membran inti. Karena di nukleus itu tidak ada membran inti, DNA-nya tersebar. DNA-nya kan tersebar. Beda dengan organisme yang eukariotik ya, yang ada membran. Jadi nukleusnya ada membrannya. Nah, DNA itu ada di dalam nukleus. Maka dia tidak tersebar, ya, tidak menyebar. Tapi kalau pada bakteri ini DNA-nya dia tersebar karena tidak memiliki membran itu. Prokariota. Lalu yang titik-titik ini adalah ribosom ya. Lalu di sini ada plasmid, ada kapsul yang bagian luar ini membran plasma tadi ya. Di dalamnya ada sitoplasma, ini membran sitoplasma. Lalu ada lapisan peptidoglikan dan membran luar yang membentuk dinding sel. Lalu di sini adalah flagel dan villi. Apa bedanya flagel? Secara umum mereka sama-sama merupakan alat gerak. Jika villi ini ya secara ukuran, kalau kita lihat secara kasar secara langsung, secara ukuran villi lebih pendek ya, dibandingkan flagel. Itu villi. Oke. Nah, ini cara reproduksi dari bakteri secara aseksual ya, tidak ada persatuan gamet jantan dan betina ya, aseksual. Kalau ada bergabungnya namanya seksual, tapi di sini ada aseksual, tidak ada bergabung gamet jantan betina. Maka dengan pembelahan sel, pembelahan biner, satu menjadi dua biner ya. Untuk pembelahan biner atau pembelahan sel itu diawali dari pembelahan DNA. Kita lihat di sini. Jadi DNA itu mulai membelah ya. Ada titik pelekatan ke membran sel di sini. Ini membran selnya, DNA menuju ke titik pelekatan membran sel. Lalu ada pembelahan dari DNA yang satu menjadi dua
Lalu pelan-pelan membran selnya akan mengalami pembelahan ya. Ini pelan-pelan mengalami pembelahan dan akhirnya menjadi 2 bakteri, sel bakteri. Ya. Lalu cara yang kedua, sama-sama pembelahan ya. Terbentuk jembatan reproduksi. Ini adalah DNA. Ini DNA. Oke. Ada jembatan reproduksi, muncul jembatan, lalu DNA kop ditransfer. Jadi ada DNA dari satu bakteri ditransfer ya melalui jembatan reproduksi itu menuju ke DNA yang satunya. Lalu jembatan itu terputus. Di sini bakteri resipien penerima ya, resipien itu penerima memiliki DNA dari donor ya, dari bakteri satu. Lalu muncul satu bakteri baru. Oke. Tanpa terjadi persatuan gamet ya, aseksual. Ini ukuran dan bentuk bakteri. Ada yang berbentuk pasang ya, basil, batang ya. Mono itu artinya satu, batangnya hanya satu, dipo itu 2, batangnya ada 2, strepto itu 4 ya, lebih dari 2. Contoh yang bentuk batang ya, Escherichia coli, Acetobacter ya, batang. Lalu yang kedua, bakteri juga bisa berbentuk bulat atau fokus ya. Fokus itu artinya bulat. Mono ya 1, diplo 2, stabilo ini berbentuk seperti anggur ya. Sargina ini berbentuk seperti kubus 3 dimensi. Tetra ini bentuknya seperti persegi ya. Streptococcus bentuknya seperti rantai ya. Contohnya ini Streptococcus pneumonia, Streptococcus. Karena Streptococcus maka dia bentuknya seperti ini ya, rantai. Ya, oke. Kemudian bentuk yang ketiga adalah spiral ya, ini spiral. Jadi berkelok-kelok spiral. Spirilium ya. Contohnya ini ya, spiral, vibrio, dan spiroseta. Spiral ini spiral yang memanjang, vibrio itu yang tebal ya. Contoh organismenya ini spesiesnya Treponema pallidum dan Vibrio cholerae ya, yang menyebabkan penyakit kolera. Lalu jenis-jenis bakteri tadi bentuknya berdasarkan bentuknya. Lalu yang jenis yang bakteri berdasarkan gram ya, itu ada bakteri gram negatif, lalu bakteri gram positif ya. Oke. Penamaan bakteri gram ini berdasarkan pada percobaan yang dilakukan ya, pewarnaan ya, yang pada saat penggunaan pewarna bakteri ya. Oke, selanjutnya berdasarkan letak bakteri ya, letak flagella ya, mohon maaf, ada 4 macam bakteri berdasarkan letak flagellanya. Satu monotrik, jadi ada satu flagella yang terletak di salah satu ujung dari bakteri. Lalu lopotrik, itu ada beberapa flagella di salah satu ujung ya. Amfitrik itu ada 2 flagella di kedua ujung ya, di kedua ujung. Kemudian peritrik, jadi peritrik seluruh permukaan tubuh terdapat flagella ya. Berdasarkan cara hidupnya ada 2 ya, bakteri heterotrof, jadi tidak memiliki klorofil, maka dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, sehingga sangat tergantung dengan bahan organik di sekitarnya ya. Maka dia sifatnya parasit, patogen, dan saprofit.
mirip kayak lumut ya. Tuh. Oke, seperti apa dan bagaimana bakteri parasit, patogen, saprofit? Ya, teman-teman bisa membuka sumber informasi yang lain ya untuk menambah sumber literasi. Lalu yang kedua adalah bakteri autotrof. Ya, ini mampu membuat makanan sendiri dengan cara mengubah bahan anorganik jadi bahan anorganik menjadi organik. Bahan yang tidak bisa digunakan bahan yang bisa digunakan. Untuk pembuatan makanan ada yang menggunakan cahaya fotoautotrof maupun senyawa kimia ya, kemoautotrof. Ini bakteri-bakteri yang bermanfaat ya, Acetobacter pembuatan cuka ini, Clostridium acetobutylicum okay, pembuatan aseton, Bacillus brevis ya, obat-obatan, lalu Lactobacillus casei ya, pembuatan keju dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa membaca di sumber informasi yang lain bakteri-bakteri apa saja yang bermanfaat ya. Selain itu juga ada bakteri yang menyebabkan sakit ya, penyakit. Contohnya adalah TBC, itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya, menyerang organ paru-paru, menimbulkan flek ya. Ini flek ya, TBC. Lalu penyakit Patek atau Frambusia diakibatkan oleh bakteri Treponema partheniae ini ya, penyakit kulit. Lalu pes ini yang cukup berbahaya disebabkan oleh Yersinia pestis, bakteri Yersinia pestis. Jadi beberapa penyakit di dalam tubuh kita bisa saja oleh karena bakteri ya. Oke, demikian penjelasan tentang bakteri secara umum. Untuk hal yang sekiranya kalian ingin dalami, bisa mencari di sumber informasi lain. Silakan berproses pada dalam literasi, tambahkan informasi-informasi dengan lebih lengkap ya. Dan selamat berproses, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati kalian semua. Sampai jumpa, see you.